Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama. Ibu berharap bahwa kita selalu dalam suasana penuh dengan sukacita, selalu dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang kerajaan Allah sebagai pokok perwartaan Yesus Kristus. Kira-kira apa yang akan ada di benakmu ketika mendengarkan kerajaan? Pasti di dalam benakmu, ya di dalam kerajaan itu sudah pasti tentunya akan ada yang namanya raja, ya, para pelayan, istana, ya, kebahagiaan, ya, kemewahan, ya. Namun pada hari ini, ya, kerajaan Allah yang mau dideskripsikan bukan seperti itu anak-anak ya. Kerajaan ini tentang pewartaan Yesus, ya, bagaimana keselamatan mau ditawarkan kepada manusia. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel sering menyebut Allah sebagai Yahweh, sebagai raja. Allah diimani mereka sebagai raja yang kuat, yang berkuasa, dan yang berdaulat. Ya. Jadi, yang dikatakan dalam kerajaan Allah ini seperti yang dikatakan tadi yang Ibu bacakan, bahwa Allah sendiri adalah raja, ya. Kerajaan yang dimaksudkan di sini bukan kerajaan yang seperti kita lihat pada zaman sekarang ini, yakni memiliki wilayah teritorial, memiliki wilayah kekuasaan, ya. Kemudian bangsa-bangsa Israel juga menyebut Allah sebagai raja, ya, di mana mereka melihat bahwa raja itu yang kuat, berkuasa dan berdaulat. Itulah ciri-ciri raja pada zaman itu. Dalam perjanjian baru pada zaman Yesus, kerajaan Allah dikenal sebagai pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Artinya, kerajaan Allah yang damai jika seorang mampu melawan para penindas Romawi. Ya. Jadi, ini dalam arti kerajaan yang penuh dengan politik di mana bahwa mereka melihat bahwa seorang raja itu harus menang melawan dari para penindas-penindas itu. Kemudian kerajaan Allah yang bersifat yuridis religium. Artinya hukum Taurat sebagai satu-satunya kekuasaan kerajaan Allah yang mengatur hubungan manusia. Nah, di sini dilihat bahwa dengan adanya hukum Taurat, ya, di situ semua diatur, ya, bagaimana manusia harus bersikap, ya. Kemudian bagaimana kerajaan Allah ini akan mengatur hubungannya dengan manusia melalui hukum Taurat, ya. Kemudian kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis, artinya adalah pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari penderitaan. Nah, ini tentang bagaimana kerajaan Allah yang akan ditawarkan ketika pada akhir zaman, ya, di mana Allah sendiri akan menawarkan, ya, kerajaan Allah bagi mereka yang memang menjalankan kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Apa yang menjadi ciri khas dari pewartaan Allah? Pewartaan Yesus sendiri tentang kerajaan Allah. Pertama, kerajaan Allah. Pewartaan kerahiman Allah dan karena itu merupakan warta pengharapan. Ibu geser sebentar. Ya. Allah yang turun langsung memerintah dan sabda Allah tertuju kepada mereka yang menderita. Kerajaan Allah ini menjadi pokok pewartaan Yesus. Bagaimana Yesus mau memberikan, ya, penawaran-penawaran kepada manusia-manusia, kepada para murid pada zaman itu bahwa kerajaan Allah ini sungguh ada. Ya, ia akan barang siapa yang mau, ya, mau masuk ke dalam kerajaan Allah, sudah dipastikan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditunjukkan kepada pertobatan manusia. Setiap orang hendak mempersiapkan diri menerima kerajaan Allah. Nah, anak-anak sekalian, ya ini sudah pasti benar sekali. Ya, ketika kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kamu harus penuh dengan pertobatan. Kamu harus meninggalkan dirimu yang lama dan masuk ke dalam dirimu yang baru agar kamu bisa siap, ya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah. Manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Anak-anak, ketika Yesus memberikan
ya mewartakan kerajaan Allah, menawarkan itu, ini adalah tawaran rahmat dari Allah sendiri. Ya, bagaimana Allah sendiri memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Namun kita harus menyikapinya dengan penuh keimanan, keyakinan yang teguh, dengan realisasi melalui sikap dan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemenuhan pewartaan tentang kerajaan Allah. Ia mulai meraja dengan sepenuhnya baru dalam diri Yesus, sebab hanya Dialah yang seluruhnya dirajai oleh dirajai oleh Allah. Kemudian mulai dari Yesus pemerintahan Allah semakin meluas, sebab setiap langkah yang diambil Yesus kini melalui gerejanya menawarkan keselamatan kepada mereka yang dijumpainya. Dengan demikian terbukalah jalan bagi pemerintahan Allah di dunia, sehingga kita dapat melihat pula ya daftar-daftar peristiwa-peristiwa cerah yang membawa banyak harapan. Ini kita dapat melihat, menyaksikan bersama dalam beberapa kisah-kisah perjalanan Yesus ketika Yesus masih ada di dunia, di mana Yesus sendiri ya menawarkan keselamatan kepada mereka yang dijumpainya. Bahkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya seperti mujizat, keajaiban sering dilakukan Yesus sendiri untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sungguh ada. Ya, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, ya, kita dapat belajar dari sabda bahagia. Ini dapat kita lihat dalam Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 yang diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya termasuk diri sendiri demi sang raja. Ibu akan membacakan Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 tentang sabda bahagia ini. Ketika Yesus melihat banyak orang itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan tentang sabda bahagia. Dari sabda bahagia ini kita dapat melihat bagaimana penawaran-penawaran tentang kerajaan Allah yang mau ditawarkan kepada kita. Ya, kita harus ketika kita berada di dunia, ketika kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kita harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi. Sudah barang tentu kita pasti akan mendapatkan banyak pencobaan-pencobaan, tetapi kita harus bisa melewatinya dengan sabar dan tabah, dan sepenuhnya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, ya, sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, seperti yang kita baca bersama tadi, ya, untuk masuk dalam kerajaan surga kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain, misalnya kehormatan, harta. Ya, itu biasanya bisa membuat kita lupa, ya, melupakan Allah dalam hidup, ya. Apalagi ketika hati kita terikat dengan harta, ya, kita bahkan pasti lupa dengan Allah, tertarik dengan harta, ya. Jadi kita tidak punya waktu untuk Tuhan karena kita sibuk mencari, kita sibuk dengan
menghitung uang kita, kemudian juga mencari penghormatan sana sini, pencitraan diri, ya, itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Baik anak-anak, Ibu berharap bahwa melalui pembelajaran hari ini kita semakin disadarkan, kita semakin dikuatkan oleh Allah, ya, melalui pewartaan Yesus Kristus tentang kerajaan Allah, kita semakin dihantarkan untuk mencintai Allah, ya, untuk meninggalkan segala sikap-sikap yang sebelumnya agar kita masuk dalam kerajaan Allah. Ya, seperti yang dikatakan dalam sabda bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ya, karena mereka lah mempunyai kerajaan surga. Jadi kamu jangan sedih ketika kamu berada di level paling bawah, ya, percayalah bahwa ketika kita, ya, dekat dengan Tuhan, maka, ya, Tuhan memberikan penawaran-penawaran yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Semoga pembelajaran hari ini dapat mencahayai kita dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Shalom.